Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga senantiasa sehat selalu. Pada video kali ini kita akan sedikit membahas mengenai gerakan pembaruan Islam yang ada di Indonesia. Dari mulai peran mistisisme, 3 jalur utama masuknya ide-ide pembaruan Islam, serta corak gerakan keagamaan yang seperti apa sih? Baik, langsung saja yang pertama. Beberapa studi keislaman menunjukkan bahwa gerakan pembaruan Islam pada abad ke-17 cenderung menonjolkan pemikiran mistisisme yang dikembangkan oleh sufi tertentu pada periode tertentu. Mistisisme adalah suatu paham yang memberikan ajaran yang serba mistis atau ajaran yang sifatnya rahasia atau tersembunyi, gelap atau terselubung dalam kelemahan. Pemikiran mistisisme pada masa itu tidak hanya memberikan ruang bagi pengalaman spiritual yang mendalam, tetapi juga mempengaruhi arus pembaruan Islam dengan membawa aspek-aspek keagamaan yang lebih dalam. Baik, selanjutnya kita ada 3 jalur utama masuknya ide-ide pembaruan Islam yang ada di Indonesia. Yang pertama ada jalur haji dan mukim. Maksudnya adalah di mana para muslimin waktu itu yang berhaji dan bermukim di sana, mereka melihat bahwasannya ada beberapa teori, ada beberapa mekanisme yang sebenarnya bisa diimplementasikan dibawa pulang ke Indonesia. Jadi mereka menerapkan apa yang mereka lihat di Mekah dan di Madinah untuk diterapkan di Indonesia supaya keislaman Indonesia lebih baik. Lalu selanjutnya ada jalur publikasi, di mana di sini mereka menemukan adanya banyaknya majalah atau jurnal atau tulisan-tulisan yang berisikan tentang teori untuk bagaimana cara pengembangan, metode mengembangkan ilmu keislaman yang ada di suatu negara. Dan mereka menerapkan apa yang tercatat di dalam majalah atau di dalam jurnal tersebut di Indonesia. Lalu yang ketiga ada jalur peran mahasiswa yang membina ilmu di Timur Tengah, di mana mereka, para mahasiswa yang sudah belajar di Timur Tengah, mau bekerja sama untuk menerapkan apa yang telah mereka dapatkan, ilmu yang telah mereka dapatkan di sana untuk diterapkan di Indonesia supaya Indonesia menjadi negara yang lebih berkembang keislamannya. Baik, selanjutnya kita beranjak ke awal abad ke-20-an. Di masa itu, secara umum, alasan berkembangnya gerakan pembaruan Islam yang ada di Indonesia adalah sebagai tanggapan atau respon terhadap kemunduran Islam dalam berbagai aspek kehidupan, praktek-praktek yang menyimpang, keterbelakangan pemeluknya, dan invasi politik, kultural, serta intelektual dari dunia barat menjadi pemicu utama berkembangnya gerakan pembaruan. Pada abad ke-20-an, corak gerakan keagamaan di Indonesia dapat diperinci menjadi 3 kelompok utama, yaitu yang pertama, tradisionalis konservatis. Mereka yang menolak kecenderungan westernisasi, pembaratan dengan mengatasnamakan Islam yang secara pemahaman dan pengalaman melestarikan tradisi-tradisi yang bercorak lokal. Pendukung utama kelompok ini rata-rata dari kalangan ulama, torekoh, dan penduduk desa. Mereka mengutamakan pemeliharaan tradisi lokal sebagai bagian dari pemahaman dan praktik Islam mereka. Sementara itu ada reformis modernis, yakni golongan-golongan yang menegaskan relevansi Islam untuk semua lapangan kehidupan baik privat maupun publik. Islam dipandang memiliki karakter yang fleksibilitas dalam berinteraksi dengan perkembangan zaman. Lalu yang terakhir ada kelompok radikal Puritan. Seraya sepakat dengan klaim fleksibilitas Islam di tengah arus zaman, mereka enggan memakai kecenderungan kaum modernis dalam memanfaatkan ide-ide barat. Mereka lebih percaya pada penafsiran yang disebutnya sebagai murni Islami. Kelompok ini juga mengkritik pemikiran dan cara-cara implementatif kaum tradisionalis. Baik, itu tadi adalah sedikit pemaparan materi mengenai gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Selanjutnya,
Silahkan mengerjakan soal yang ada di video guna memperkuat dan mengukur sejauh mana kita memahami terkait materi gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Sekian dari kami, terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga informasi yang kami sajikan dapat memberi pemahaman yang lebih dalam tentang perjalanan Islam di Indonesia. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.